Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mas Andrew ya, masih tetap di konten yang kalian rindu-rindukan, konten Kaleidoskop ya, Kaleidoskop Mas Andrew. Hari ini tanggal 5 Januari dan ini sudah memasuki video Kaleidoskop yang part kedua guys ya. Karena kalian yang belum lihat video Kaleidoskop 5 Januari yang part pertama, kalian bisa tonton dulu videonya. Karena di sana ada peristiwa-peristiwa penting ya, info-info seputar peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kalian harus tahu itu semua karena bisa jadi itu keluar dalam pertanyaan ujian nasional sekolah kalian. Ya, itu. Oke guys, langsung aja kita di part kedua ini kita akan memberikan info-info buat kalian ya. Mengenai tokoh-tokoh penting yang lahir dan meninggal pada tanggal 5 Januari tahun-tahun lampau itu ya. Nah, itu. Nah, kalian penasaran, kalian mulai nggak sabar siapa aja tokoh-tokoh yang lahir dan meninggal di tanggal 5 Januari tahun-tahun lalu itu ya. Sebelum saya mulai tokoh pertama ya, informasi mengenai tokoh pertama, saya ingatkan lagi kalian jangan lupa like, comment, share video ini guys. Biar apa? Biar semakin banyak orang yang cerdas, semakin banyak orang yang pintar setelah mendapatkan info-info dan wawasan baru di dalam video Kaleidoskop ini ya guys ya. Itu. Karena apa? Karena kita akan berkembang bersama channel Ausa 666 untuk membangun negeri seperti semen Holcim. Ya, itulah ya. Nah, guys, jangan lupa setelah kalian like, comment, dan share video ini, jangan lupa subscribe juga ya. Subscribe juga channel Ausa 666 ya. Itu tadi. Karena apa ya? Karena kita akan berkembang bersama channel Ausa 666 untuk membangun negeri seperti semen, iya, 3 roda. Oke guys, langsung aja ya. Langsung aja kita masuk ke tokoh pertama ya. Tokoh pertama yang lahir pada tanggal 5 Januari ya, pada tahun 1921. Siapakah beliau? Ya, itu adalah Kiai Haji Idham Khalid ya. Nah, siapakah Kiai Haji Idham Khalid ini ya? Beliau ini adalah tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh organisasi besar Islam ya. Dalam Nahdlatul Ulama atau kita singkat NU ya. Beliau ini juga deklarator sekaligus pemimpin Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ini itu guys ya. Itu beliau ini tokoh penting guys dalam sejarah agama Islam di negara kita guys ya. Kalian semua yang masih penasaran dengan sejarah lebih detail tentang Bapak Kiai Haji Idham Khalid ini, kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya. Karena apa? Karena konten Kaleidoskop ini kalau membahas secara detail masing-masing tokoh itu nanti akan terlalu panjang videonya ya guys ya. Jadi di konten Kaleidoskop ini kita hanya akan menyepil ya, mensepil nama-nama tokohnya aja dan sedikit latar belakang beliau ya. Dan untuk sejarah kehidupannya yang tetek bengek itu kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya. Ya itu guys ya. Oke, paham ya? Tadi yang pertama, tokoh pertama kita ada Kiai Haji Idham Khalid. Siapa tokoh berikutnya ya? Kita beralih ke tokoh berikutnya, itu ada tokoh penting yang lahir untuk sejarah dan tercatat untuk sejarah negara Amerika Serikat ya. Itu beliau adalah Walter Mondale ya. Walter Mondale yang lahir pada tahun 1928 pada tanggal 5 Januari ya. Beliau ini, Pak Walter Mondale ini adalah seorang politikus Amerika Serikat dan anggota Minnesota Democratic Farmer Labor Party. Wah, itu disingkat aja DFLP ya, guys. Gampang sekali. Democratic Farmer Labor Party ya. Ini sepertinya apa ya, anggota orang yang dalam dunia pertanian mungkin ya, kelompok atau organisasi dalam dunia pertanian ya. Nah, ini beliau ya. Wah, Pak Walter Frederick Mondale ini, Pak Walter ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-42 ya, yang ke-42. Catat ya, yang ke-42, dan beliau ini menjabat pada tahun 1977 sampai 1981 di bawah Presiden Jimmy Carter ya. Itu kan dia kan wakil presiden tadi ya. Oh ya, wakil presiden Amerika Serikat. Ah, paham guys ya? Gimana? Sampai tokoh kedua ini sudah mendapatkan info-info penting kan guys? Ya kan? Menambah wawasan kalian kan? Semakin pintar kan kalian merasa ya kan setelah menonton video Kaleidoskop ini. Iya, sudah pasti. Makanya tidak lupa, tidak bosan-bosan saya ingatkan, kalau kalian merasa pintar ya, itu karena kalian sudah subscribe channelnya Ausa 666. Nah, itu.
Kalau sudah subscribe channelnya Osa 666, jangan lupa like, comment, share, like, comment, dan share juga video ini biar orang yang bertambah wawasannya itu juga semakin banyak, nggak cuma kalian aja guys, ya kan? Karena apa? Sesuai slogannya konten kalian Kalendoskop di channel Osa 666 ini ya, kita itu akan berkembang bersama negeri. Berkembang bersama channel Ausa 666 untuk membangun negeri seperti Semen Holcim. Itu guys. Mantap kan guys ya. Oke guys, lanjut ke tokoh berikutnya ya. Tokoh berikutnya ini lahir pada tahun 1928 ya, tepat pada tanggal 5 Januari. Beliau ini adalah tokoh penting dalam sejarah Pakistan ya. Siapakah beliau? Beliau ini adalah Zulfikar Ali Bhutto ya. Beliau ini adalah politikus Pakistan yang pernah menjabat sebagai presiden Pakistan pada periode 1971 sampai 1973 ya. Oh, cukup singkat ya guys ya, cuma 3 tahun ya. Dan beliau ini juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Pakistan pada tahun 1973 sampai 1977. Oh, berarti sepertinya dia itu pertama dia menjabat pada tahun menjabat sebagai presiden Pakistan yang keempat ya pada tahun 1971. Dan 2 tahun setelahnya itu sepertinya dia berganti jabatan menjadi atau turun jabatan menjadi Perdana Menteri Pakistan ya. Nah itu guys ya. Pada tahun 1973 sampai 1977. Nah itu tadi guys, beliau menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun periode itu tadi ya. Oke guys. Buat kalian yang pengen tahu atau kepo lagi-lagi sama toko ini ya, lagi-lagi saya ingatkan kalian bisa langsung searching sendiri di Google ya, karena saya di konten Kalendoskop ini hanya akan menyebutkan nama-nama tokoh penting dan sedikit latar belakangnya aja ya. Oke, kalian yang kepo untuk tertarik untuk mempelajari sejarah kehidupannya, kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya guys ya. Oke, langsung guys ke tokoh berikutnya pada tahun 1934 pada tanggal 5 Januari, masih tanggal 5 Januari ya, pada tahun 1934 itu ada tokoh penting ya dalam sejarah negara kita Indonesia tercinta ya, itu ada Mochtar Embut. Mochtar Embut ini asli namanya Mochtar Embut, bukan saya bikin-bikin ya, asli. Mochtar Embut ini adalah musisi dan komponis Indonesia guys, musisi dan komponis Indonesia ya. Pak Mochtar ini tercatat pernah menciptakan lebih dari 100 lagu dalam masa hidupnya guys ya, dalam masa hidupnya itu guys. Salah satu ciptaannya itu ada yang berjudul With the Deepest Love from Jakarta ya. Ini tercipta pada tahun 1971 ya guys ya, dan sempat dinyanyikan di festival lagu pop internasional di Jepang guys. Itu guys pencapaiannya ya guys ya, Pak Mochtar tadi ya. 100 lagu guys pada masa itu. Pada masa itu beliau sudah pernah menciptakan 100 lagu ya. Dan salah satu lagunya itu tadi sempat dinyanyikan dalam festival lagu pop internasional di Jepang pada tahun 1971. Keren. Kita itu tokoh penting. Kita punya tokoh penting dalam dunia musisi guys, sejak zaman dahulu guys ya, sejak tahun 1934, bahkan sebelum Indonesia merdeka ini guys. Iya, 1973. Sesudah merdeka. Sesudah Indonesia merdeka guys. Cuma kelahirannya tadi ya, kelahirannya Pak Mochtar itu tadi pada tahun 1934 guys. Oke guys. Lanjut guys. 1986 itu ada artis India yang lahir ya, namanya Mbak Deepika Padukone. Sepertinya ini artis yang cukup terkenal guys ya. Kalian yang penggemar film-film India sudah pasti tahu ya nama Deepika Padukone ya. Beliau ini adalah artis asal India ya, merupakan artis dengan bayaran tertinggi di dunia dan penerima beberapa penghargaan, diantaranya 3 penghargaan Filmfare. Ia ini juga masuk ya, Mbak Deepika Padukone ini juga masuk ke dalam daftar tokoh terpopuler di India dan juga dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Itu guys, keren guys. Deepika Padukone ya, Deepika Padukone. Kita lihat itu film-filmnya beliau ini apa aja ya guys ya. Kita lihat di Google ya guys. Sabar, kita cari dulu ya. Film Deepika Padukone. Film-filmnya apa aja guys? Kita lihat. Ini guys. Ada Patan. Ini main sama Shahrukh Khan guys, yang baru-baru ini main sama Shahrukh Khan guys ya. Tahun 2003 rilis filmnya Patan. Terus tahun 2024 itu ada USA ya. Terus ada Shinchan apa itu, nggak terlalu paham aku bahasanya. Ini dia juga pernah main sama
Donnie Yen guys, ya nama Donnie Yen sama siapa bintangnya Fast Furious itu ya yang jadi Dom Toretto itu. Itu di film Triple X guys ya. Di film Vin Diesel ya, main pernah Pak Depika Padukone ini pernah main di film Triple X ya. Itu film keren guys, action ya guys ya. Itu tadi juga pernah main sama Shahrukh guys ya di film action juga, action fantasi ya Patan itu. Nah, itu guys sedikit film-filmnya dari Mbak Depika Padukone. Kalian yang penasaran, kalian bisa langsung searching di Google ya. Banyak film-filmnya itu, kalian bisa cari sendiri. Sejarah kehidupannya juga kalian bisa cari sendiri di Google ya guys ya. Kita langsung aja lanjut ke toko berikutnya guys. Toko berikutnya masih dari India guys ya. Pada tahun 1988 itu toko yang lahir berikutnya adalah Harsh Rajput ya. Harsh tulisannya itu Rajput ya. Harsh Rajput ini merupakan aktor dari India ya. Beliau itu lebih fokus dalam acara televisi ya, mungkin FTV atau sinetron ya, versi India sana ya. Beliau ini juga telah banyak membintangi acara-acara televisi ya di India sana ya guys ya. Oke lanjut toko berikutnya. Pada tahun 1991 ya, itu ada tokoh penting asal Spanyol yang lahir ya. Beliau adalah Daniel Parejo. Daniel Parejo itu merupakan pemain sepak bola asal Spanyol guys ya. Beliau ini bermain untuk klub Real Betis dan beliau ini biasanya bermain pada posisi penyerang ya. Kalian yang penasaran siapa itu Daniel Parejo, kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya guys ya. Kita langsung lanjut ke tokoh penting yang lahir di tanggal 5 Januari guys ya. Itu ada di tahun 1996. Itu kita ada tokoh penting asal Indonesia guys ya. Tokoh penting asal negara kita tercinta ya Indonesia, yang pernah menjadi Miss Internasional. Ini Miss Internasional guys ya, bukan Miss Indonesia. Miss Internasional pada tahun 2017. Nah, siapakah dia? Itu ada Kevin Liliana guys. Ada Mbak Kevin Liliana Junaidi ya. Itu beliau adalah seorang model dan ratu kecantikan asal Indonesia. Ia pernah menjadi runner up 1 pada kontes kecantikan Putri Indonesia 2017 mewakili Provinsi Jawa Barat. Nah, itu guys. Beliau ini pernah menjadi Miss Internasional juga pada tahun 2017 ya guys ya. Itu guys, tokoh yang lahir pada tahun 1996. Masih ada lagi ya, masih ada lagi. Ini tokoh yang terakhir ya, tokoh yang lahir, tokoh penting yang lahir berikutnya pada tanggal 5 Januari ya. Ini kita lanjut di tahun 1999 ya. Itu ada 2 tokoh yang lahir. Dan dua-duanya itu asal Indonesia guys, asal Indonesia, dan dua-duanya itu masuk dalam industri entertainment musik, sama-sama masuk dalam industri entertainment musik dan sama-sama dalam satu grup, satu manajemen. Wah itu. Kalian yang penggemarnya JKT48 sudah pasti tahu ini guys ya. Pada tanggal 5 Januari 1999 itu lahir 2 orang anggota grup idola JKT48 ya guys ya. Yang pertama ada Anindita Rahmacayati dan yang kedua ada Diani Amalia Ramadhani. Nah ini ya. Beliau ini yang pertama Mbak Anindita Rahmacayati ini meninggalkan grup JKT48 ini pada tahun baru aja ya. 3 tahun kemarin ya 2022, dan yang Mbak Diani Amalia Ramadhani ini mundur setahun sebelumnya yaitu tahun 2021 ya. Nah itu guys. Nah itu tadi daftar tokoh-tokoh penting yang lahir pada tanggal 5 Januari sesuai tahun mereka masing-masing ya. Itu diakhiri dengan tokoh anggota dari JKT48 guys ya. Nah setelah ini kita akan memberikan info seputar tokoh-tokoh penting yang meninggal pada tanggal 5 Januari guys ya. Nah, sabar, sebelum kita masuk ke daftar tokoh-tokoh penting yang meninggal pada tanggal 5 Januari ya, saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian yang suka dan merasa terhibur dengan konten Kalendoskop ini, kalian bisa like, komen, dan share video Kalendoskop ini biar apa? Biar semakin banyak penonton-penonton di YouTube yang wawasannya bertambah seperti kalian para penonton ini ya kan. Kita kan nggak mau pinter sendiri, kita harus, kalau pinter itu harus ngejak-ngejak temennya kita ya kan? Karena sesuai dengan slogannya channel
YouTube Ausa 666 ini ya. Kalau kalian subscribe channelnya Ausa 666 ini, kita akan berkembang bersama membangun negeri seperti semen Holcim. Itu guys. Ya, paham? Ya, gimana? Udah di-like, udah di-komen, udah di-subscribe, udah di-share juga videonya. Ah, oke, siap? Langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita akan langsung lanjut ke daftar tokoh penting yang meninggal pada tanggal 5 Januari pada tahun-tahun lampau. Oke, kita akan sedikit serius guys karena kita itu akan membicarakan atau menyebutkan nama-nama tokoh yang sudah meninggal guys ya. Oke. Yang pertama pada tahun 1762 5 Januari, tokoh penting dari Rusia. Ya. Ada Mbak Elizabeth, ya, Mbak Elizabeth dari Rusia, dikenal sebagai Elizabeth dari Rusia. Itu nama aslinya itu adalah Yelizaveta Petrovna, adalah Maharani Rusia yang memerintah Rusia pada tahun ada bocil guys. Itu namanya Sushi guys, itu kucing saya itu kecil itu, yang paling kecil, dia paling kecil, baru setahun ya kamu ya. Hah? Baru setahun kan? Nggak jawab guys. Sampai mana kita tadi? Ini ya, tokoh penting yang meninggal pada tanggal 5 Januari ya. Tokoh penting yang pertama itu ada pada tahun 1762 dari Rusia ya. Beliau ini dikenal sebagai Elizabeth dari Rusia ya. Nama aslinya itu adalah Yelizaveta Petrovna ya, dan beliau ini adalah Maharani Rusia yang memerintah pada tahun 1741 sampai 1762. Nah, ini di masanya beliau menjabat ini ya. Yelizaveta, Mbak Yelizaveta ini membawa Rusia ke dalam 2 perselisihan besar di Eropa kala itu. Waduh, ini bahaya nih. Bahaya kalau wanita yang memimpin ini. Ya ini salah satu efeknya akhirnya membawa 2 perselisihan besar di Eropa kala itu ya kan ya. Kita coba kita baca ya guys ya. Kita baca sedikit sejarahnya Mbak Elizabeth dari Rusia ini, atau Mbak Yelizaveta ini ya guys ya. Oke, kita bacakan lagi ya. Kita bacakan lagi. Beliau adalah Maharani Rusia yang memerintah pada tahun 1741 sampai 1762 ya. Terus beliau ini juga pada masa jabatannya itu membawa Rusia ke dalam 2 perselisihan besar di Eropa ya. Yang pertama ada Perang Pewaris Austria pada tahun 1740 sampai 1748, dan yang kedua Perang 7 tahun 1756 sampai 1763. Perang Pewaris Austria ya, melibatkan hampir seluruh kekuatan di Eropa kecuali persemakmuran Polandia Lituania. Waduh, besar sekali ini guys. Ini termasuk perselisihan antar negara ya guys ya. Kayaknya ini perselisihan antar negara yang pertama kayaknya guys. Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, kayaknya sebelum Perang Dunia 1 kayaknya. Nah, ini yang perang 7 tahun yang perselisihan besar kedua yang dibawa oleh Mbak atau Bu Yelizaveta ya, pada tahun 1756 sampai 1763 itu ada perang 7 tahun. Perang 7 tahun itu adalah perang militer global yang berlangsung dari tahun 1756 hingga 1763 antara kekuasaan-kekuasaan besar di dunia pada masa itu. Perang ini dipicu oleh persaingan antara Britania dengan Wangsa Bourbon. Wah, bla 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 bla. Waduh, ini guys, bahaya guys. Itu tadi sejarah singkat dari Mbak Yelizaveta ya. Beliau ini walaupun cantik pada masanya ya. Kalian penasaran sama wajahnya, kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya. Tulis saja Yelizaveta, Yelizaveta spasi Petrovna, Petrovna ya. Beliau ini menjabat sebagai Maharani Rusia itu guys ya. Walaupun cantik, beliau ini ternyata dalam masa jabatannya itu malah membawa peristiwa besar yang negatif ya, yaitu 2 perselisihan besar di Eropa. Yang pertama Perang Pewaris Austria, yang kedua Perang 7 tahun itu guys. Nah, itu bahaya guys. Memang wanita itu bisa menjadi pemimpin, tapi nggak semuanya, apalagi yang kayak Mbak Yelizaveta tadi ya guys ya. Nah itu guys, tadi Mbak Yelizaveta itu wafat atau meninggal pada tahun 1762 pada tanggal 5 Januari guys ya. Oke guys, kita lanjut pada tokoh penting yang meninggal pada tanggal 5 Januari berikutnya ya.
Itu ada di tahun 1948. Ini adalah salah satu tokoh dalam sejarah negara kita sendiri, yaitu Indonesia ya. Itu ada Om Albert Manumpak Sipahutar. Kita baca sedikit sejarahnya ya. Om Albert Manumpak Sipahutar ini adalah jurnalis Indonesia dan salah satu pendiri kantor berita nasional Antara. Nah, ini guys, bagi orang-orang lama kalian pasti nggak asing sama kantor berita nasional Antara ini tadi guys ya. Itu salah satu pendirinya ya, ini ada Pak Albert atau Om Albert Manumpak Sipahutar ini. Beliau ini lahir di Tarutung dan mulai merambah dunia jurnalistik itu pada usia muda dan memimpin 2 kantor berita pada usia 20 tahun. Nah, baru usia 20 tahun guys, beliau ini sudah bisa menjabat atau memimpin 2 kantor berita. Itu tadi ya. Mungkin salah satunya tadi kantor berita nasional Antara itu tadi guys ya. Oke guys, itu tadi tokoh penting yang meninggal pada tanggal 5 Januari, tokoh penting Indonesia yang meninggal pada tanggal 5 Januari pada tahun 1948. Yaitu Pak atau Om Albert Manumpak Sipahutar. Nah, ini guys, kita masuk ke dalam tokoh penting terakhir yang meninggal pada tanggal 5 Januari ya. Sebelum kita masuk di sana, lagi-lagi saya ingatkan lagi. Jangan lupa like, comment, share video ini dan juga subscribe channelnya Ausa 666. Ya guys ya. Karena apa? Karena lagi-lagi saya ingatkan, sesuai slogannya dan visi misinya channel Ausa 666 ini ya, kita semua, saya dan para subscriber itu akan berkembang bersama channel ini untuk membangun negeri. Seperti semen Holcim 3 roda, merah putih dan segala macamnya. Itu. Mantap kan? Mantap guys. Kita memberikan. Lanjut. 1960. Tokoh terakhir yang meninggal pada tanggal 5 Januari guys ya. 1960. Itu ada tokoh penting kelahiran Aljazair dan sebagai tokoh penting dalam yang kelahiran Aljazair dan juga penulis di Prancis ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Albert Camus atau Pak Albert Camus ya. Tulisannya Albert Camus. Bacanya Albert Camus guys ya. Oke, kita bacakan sedikit sejarah atau latar belakangnya Om Albert ini ya. Beliau ini adalah seorang filsuf. Yang pertama filsuf. Filsuf itu pemikir, berarti orangnya ini pasti cerdas. Penulis, dia punya ide kreatif yang tinggi ya. Ide kreatif tinggi, imajinasi yang tinggi, penulis dan jurnalis. Kritis, otaknya kritis. Memberikan pertanyaan-pertanyaan terus membaca sebuah kejadian-kejadian itu guys ya. Itu. Beliau ini adalah filsuf yang pertama, penulis dan jurnalis Prancis ya. Om Albert ini sempat dianugerahi hadiah Nobel Sastra pada tahun 1957 guys, tepat pada usianya yang ke-44 tahun ya, dan menjadikannya sebagai penerima Nobel Sastra termuda kedua dalam sejarah. Itu keren guys. Kita coba bacakan sedikit ya. Bacakan sedikit sejarahnya Om Albert Camus ini ya. Om Albert Camus ini itu tadi ya, pernah saya sebutkan sebelumnya, beliau ini adalah filsuf, penulis dan jurnalis Prancis ya. Terus pernah dianugerahi hadiah Nobel Sastra pada tahun 1957 dan menjadikannya peraih hadiah Nobel Sastra termuda kedua dalam sejarah. Ini adalah salah satu beberapa karya yang terkenal dari beliau ya. Yang pertama ada Orang Asing, Sampar, Mitos Sisyphus, Jatuh dan Pemberontak. Ini kok judul-judulnya bahasa Indonesia guys ya? Oh bukan, itu terjemahan. Judul aslinya itu adalah Leerstranger atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah Orang Asing ya. Novel yang terbit tahun 1942, tiga tahun sebelum Indonesia merdeka guys ya. Terus ada Sampar, Lapiste, bahasa Prancisnya itu adalah Lapiste, diterjemahkan dalam Indonesia itu adalah novel Sampar ya. Itu terbit pada tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Terus yang 3 itu ada Mitos Sisyphus atau bahasa Prancisnya itu ada Limite de Sisyphe. Angel gitu tulisannya. Tulisannya pokoknya Limite de Sisyphe ini tulisannya LE spasi MYTHE spasi DE spasi SISYPHE ya itu guys. Agak susah ya bahasanya karena ya memang itu tadi bahasa Prancis ya guys ya.
Itu buku ini ya, buku Mitos Sisyphus, terjemahan bahasa Indonesianya itu disebut sebagai Mitos Sisyphus guys ya. Buku ini terdiri dari sekitar 120 halaman dan aslinya diterbitkan pada tahun 1942 dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1955 oleh Justin O'Brien. Wah, itu guys ya. Itu guys ya, jadi beberapa bukunya dari Albert Camus ini guys ya. Kalian yang penasaran sama sejarah kehidupannya Albert ini ya, mulai lahir sampai kematiannya, kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya. Keywordnya itu Albert Camus ya, tulisannya itu ALBERT spasi CAMUS ya. Itu kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya. Nah, itulah tadi guys, tokoh penting terakhir yang meninggal pada tanggal 5 Januari pada tahun 1960, sekaligus mengakhiri daftar tokoh-tokoh penting yang meninggal pada tanggal 5 Januari di konten Kaleidoskop part kedua ini guys ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, share video ini dan juga subscribe channel Ausa 666 karena kita akan bersama-sama berkembang membangun negeri guys ya. Seperti semen Holcim, 3 roda dan juga merah putih. Iya, itulah guys ya. Akhir kata, terima kasih kalian udah menonton video Kaleidoskop ini yang part 2 ini dari awal sampai akhir. Kalian yang belum nonton video Kaleidoskop edisi 5 Januari 2025 ini ya, yang part pertama, kalian bisa langsung cari di playlistnya channel Ausa 666 ya. Kalian cari playlistnya Kaleidoskop ya, kalian cari yang tanggal 5 Januari part 1, kalian bisa tonton videonya karena di sana ada daftar peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia, dalam negeri maupun luar negeri pada tanggal 5 Januari tahun-tahun lampau. Wah, itu menarik guys untuk ditonton guys ya. Nah, itu tadi, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, semoga terhibur. Semoga kalian semua itu bisa menambah wawasan, mendapatkan sedikit ilmu. Nggak tahu untuk masa depan kalian itu berguna untuk apa, tapi seenggaknya di ujian nasional sekolah kalian itu sudah pasti beberapa peristiwa-peristiwa penting ini pasti akan keluar menjadi pertanyaan. Nah, ini kalau kalian nonton Kaleidoskop ini, kalian akan bisa menjawab soal-soal ujian nasional sekolah kalian itu guys ya, terutama dalam mata pelajaran sejarah itu. Nah, itu guys, nggak perlu nyontek, cukup, nggak perlu nyontek, nggak perlu banyak-banyak belajar berat, cukup nonton Kaleidoskop, kalian udah dapat ilmu-ilmu sejarah itu guys, yang terjadi di, nggak hanya yang terjadi di negara kita, tapi juga yang terjadi di luar negeri itu guys ya, gitu. Oke guys, kita akhiri video Kaleidoskop edisi 5 Januari hari ini guys ya. Jangan lupa hari ini tanggal 5 Januari itu juga ada perayaan penting dalam negara dalam kalender negara Indonesia ya, karena hari ini merupakan Hari Korps Wanita Angkatan Laut atau disingkat KOWAL guys ya. Selamat Hari KOWAL buat yang merayakan. Semoga lancar perayaannya, semoga aman dan tertib. Sampai di sini aja saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di konten Kaleidoskop episode-episode selanjutnya ya guys ya. Karena seperti biasa saya ingatkan, konten Kaleidoskop ini akan selalu tayang setiap hari mulai pukul 6 sampai pukul 8 pagi ya guys ya. Ada 1 sampai 3 video. Kalian bisa tunggu konten Kaleidoskop episode selanjutnya. Nah, untuk menunggu itu kalian juga bisa mendapatkan notifikasi dengan cara subscribe di channelnya Ausa 666 itu tadi guys ya. Karena apa? Seperti biasa, karena kita akan berkembang bersama channel Ausa 666 untuk membangun negeri seperti semen, Holcim, 3 roda dan merah putih itu guys. Oke guys, tanpa berlama-lama, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas lagi. Sampai jumpa di konten Kaleidoskop episode berikutnya. Sampai jumpa, goodbye. Tuh, bocilnya masih tidur guys. Yul, goodbye Yul. Goodbye. Apa? Jual mahal guys. Goodbye guys.